menemukan video atau buku atau kitab di mana para aktivis Yudaism itu, para rabi duduk beribadah, di mana ibadahnya mereka itu berdasar terhadap perjanjian baru. Mereka alergi dengan kitab perjanjian baru itu, bahkan tidak dianggap sebagai buku suci. Jadi kalau kemudian Islam datang, sekali lagi saya katakan, Islam datang itu bukan dalam arti kata Islam ini dibuat untuk mendirikan sebuah ajaran yang terpisah dari ajaran sebelumnya. Islam ini datang kemudian untuk meluruskan ajaran Tuhan yang dibelokkan oleh kaum terdahulu. Jadi kalau Al-Quran mengkritisi Bible, itu wajar. Reformasi mengkritisi Orde Baru, itu wajar. Yang tidak wajar kemudian, aturan Orde Baru digunakan untuk mengkritisi reformasi. Nah, kemudian ketika Pak Martin mengatakan bahwa orang Kristen, Tuhannya turut serta langsung untuk menyelamatkan. Kami Islam juga demikian. Bedanya dengan Kristen, Tuhannya nusul menjadi ciptaan. Kalau kami tidak, Tuhan kami turut serta membimbing kami dengan cara pewahyuan. Al-Quran itu adalah pembimbing. Maka setiap langkah umat Islam harus berdasar terhadap koridor Al-Quran dan hadis sahihah. Al-Quran itu wahyu Allah. Allah memberikan bimbingan kepada kami dan masih menyertai kami sampai hari ini. Kalau Bapak mengatakan Tuhan Bapak datang kepada Bapak, faktanya tidak. Abad 1 sudah terangkat lagi ke langit. Tidak menyertai. Yang menyertai Bapak adalah ajaran orang-orang yang ada, yang ingin menjadikan ajarannya menjadi konsep ajaran penjajah. Waktu itu, mengambil patung lembu. Sama dengan umatnya Yesus. Tidak ada bedanya. Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Sepeninggal Yesus, umatnya melantik patung manusia menjadi Tuhan. Dan itu diimani oleh orang Katolik yang mereka ambil ajarannya dari Tarsus, dan pembawa ajarannya itu adalah Paulus, dan Paulus itu adalah orang Yahudi, kaumnya Yesus. Jadi kalau kaumnya Musa Samiri mengambil kemudian patung untuk menggantikan Tuhannya Musa, kaumnya Yesus juga, Paulus dan kru mengambil patung menggantikan Tuhannya Yesus. Dan itu yang Bapak imani sekarang. Jadi pembangkangan demi pembangkangan itu sudah ditorehkan oleh Al-Quran. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi kepada Bani Israel, baik nabi itu pasti akan diperolok-olokkan. Musa datang diolok, Lut diolok, Nuh diolok, Daud diolok, Musa diolok, Abraham diolok, bahkan sampai Yesus diolok. Dan itu Kristen aminkan. 1400 tahun silam Al-Quran bercerita itu, Pak. Nabi Isa, Yesus dikatakan terhina, terkutuk, mati dengan cara terkutuk. Ini penghinaan demi untuk melegalkan ajaran Tarsus dan mengatakan, oh ini ajaran kasih, oh ini ajaran kasih. Kasih dari mana? Yang dimaksud keselamatan menurut Yesus adalah mentaati perintah Tuhan. Sementara di Kristen tidak ada perintah Tuhan. Contoh, menyembah Yesus, ada perintah Tuhannya? Tidak. Ibadah hari Minggu, ada perintah Tuhannya? Tidak. Menyembah 3 pribadi Tuhan, ada perintah Tuhannya? Tidak. Coba, apalagi makan babi, ada perintah Tuhannya? Tidak. Melanggar hukum Taurat, ada perintah Tuhannya? Tidak. Semua yang ada dalam Kristen itu tidak ada perintah Tuhannya. Prosesi ibadah yang dia lakukan hanya perintah manusia. Maka Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatannya hanya mendengarkan perintah manusia. Perintah siapa? Anda menyembah Yesus. Paulus. Siapa Paulus? Manusia. Jadi Islam datang menolong Anda untuk kembali kepada ajaran Tuhan. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, kalau saya nggak salah ingat tadi, di surah Al-An'am ayat 44 kalau nggak keliru. Ayat ini, Pak, sama sekali tidak menorehkan apa yang Bapak katakan. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu biha utu ahaznahum baktatan sorry saya lupa fa izahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Jadi ketika mereka lupa, kata Allah, untuk menyembah kepada aku buka pintu kesesatan itu kepada mereka. Aku buka kesenangan itu kepada mereka. Sehingga kesesatan yang tadinya nyata, mereka anggap sebagai sebuah kesenangan. Menyembah kepada manusia, tenang. Melanggar semua ketetapan Tuhan, tenang. Mereka menganggap ajaran dari Tarsus itu adalah sebuah konsep kebenaran, bahagia mereka. Ini yang ditorehkan oleh Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian, kalau kami umat Islam, Pak, sekiranya tidak ada ajaran agama Islam dalam arti kata Allah tidak mewahyukan Al-Quran, maka sampai hari ini pun kami umat Islam akan taat kepada Taurat.
Kenapa? Karena perintahnya jelas. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar. Maka kami umat Islam, sekiranya Al-Quran tidak diwahyukan, maka kami menjadi pengikut Nabi Musa. Apa itu? Taat kepada perintah Tuhan. Taat mengikuti peraturan Tuhan. Taat berlaku setia kepada aturan Tuhan. Tidak menggantikannya dengan aturan baru yang datang dari Tarsus. Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hiduplah menurut ketetapanku. Hiduplah menurut dan mengikuti peraturanku. Dengan berlaku setia, maka engkau menjadi orang yang benar. Yehezkiel 18 nomor 9. Jadi ketetapan Tuhan itu ada. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang teguh kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perintahnya berpegang teguh dengan setia terhadap peraturan, perintah, dan ketetapan. Di mana termaktub perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan? Di dalam hukum Taurat. Bagaimana di Kristen? Apakah ketetapan, perintah, dan aturan Tuhan itu masih ada? Tidak. Kok bisa? Ya, karena mereka menganggap semua itu adalah kutukan. Sehingga harus ada yang menjadi korban penebus kutukan di atas tiang salib. Dan itu adalah Yesus. Ini ajaran dari mana, Pak? Sementara Tuhan mengatakan, aku tidak akan merubah firmanku. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kurubah. Ini pernyataan Tuhan sendiri. Dan itu Yesus pun katakan, Matius 24 nomor 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lalu kalau Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kenapa bisa berubah perkataan itu menjadi sembahlah aku? Ketika Yesus hidup, konon Matius, muridnya menuliskan, langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Makanya sampai hari ini, kami tidak akan pernah ingkar terhadap perkataan Yesus. Dia mengatakan dirinya sebagai Rasulullah. Dia katakan dirinya sebagai utusan Allah. Dia katakan dirinya hanya kepada Bani Israel. Dia katakan dirinya agar menyembah hanya kepada Allah. Perkataannya tidak kami lalui. Perkataannya tetap kami aminkan dan kami amini sampai hari ini. Bagaimana dengan Kristen? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kristen merubahnya. Hidup kekal itu adalah kami mengenal engkau tiga-tiganya Tuhan yang benar. Ini yang Bapak harus sadari. Jadi kalau hanya berdasarkan kasih, Hindu jauh lebih kasih, Pak. Buddha jauh lebih kasih. Konghucu jauh lebih kasih. Tapi apakah kemudian ajaran kasih kayak begitu yang diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus? Tidak. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti perintahku. Lalu kata Yesus, kata Musa, jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan taat menjalankan kewajibanmu terhadap Dia dengan berpegang teguh kepada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Jadi kasih kepada Allah adalah tetap teguh menjalankan hukum syariat. Kasih kepada Yesus adalah tetap setia menjalankan perintah Yesus agar orang taat kepada syariat. Lalu Kristen di mana? Kristen tidak ada dua-duanya. Kristen tidak kasih kepada Allah, juga Kristen tidak kasih kepada Yesus. Tapi Kristen hanya menjajakan slogan kasih tanpa pembuktian. Ini jelas saya uraikan, Pak. Ya, ini jelas, ini data. Kalau Bapak mengatakan saya tidak mengerti Bible, tunggu dulu. Dasar pijakan saya menelaah Bible adalah akal sehat yang dikaruniakan oleh Allah. Dasar Bapak menelaah Bible adalah iman. Sementara iman tanpa akal hancur, lebur, lumpuh, buta, bisu dia. Yang benar adalah wahyu dibarengi dengan akal. Seimbang keduanya, maka itulah kebenaran. Itu poin terakhir dari saya, Pak Martin, karena saya harus izin, saya harus mencari nafkah. Hari ini saya harus ke gunung, kemudian jadi saya pamit. Insya Allah besok kita boleh melanjutkan materi ini, karena ini penting untuk kita ketahui bersama. Apakah Allah itu menghapuskan, membatalkan aturan-aturannya kepada Bani Israel dengan menggantikannya aturan dari Tarsus, milik Paulus, ataukah Islam kemudian begitu aturan Tuhan diganti, lalu kemudian datang memberi peringatan, kembalilah kalian kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh para nabi, la ilaha illallah, dan mereka adalah utusan Allah. Saya kira begitu, Pak Martin. Mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya semata-mata karena cinta dan kasih kepada Bapak. Kiranya Tuhan memberi